Ya, panjang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal hudatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan, akhwat, muslimat baik di dalam masjid maupun di luar masjid, alhamdulillah atas qadarullah dan inayahnya pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai, dan kita patut terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan, kemampuan, dan terus Allah tumbuhkan semangat dalam dada kita untuk berthalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh buat kita, insya Allah juga menjadi wasilah ya buat kita untuk mendapatkan ridho serta ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik para jamaah, kita akan melanjutkan kajian terjemah kitab suci Al-Qur'an ini ya, terakhir sampai 42. Dan sekarang insya Allah lanjutkan 43 sampai 45 ya, 3 ayat. Untuk berkahnya kali ini mari sama-sama kita alingan baca umul kita dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Dengan apa? Ayat yang akan kita baca ya. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taktasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan
kafa billahi nasira. Shadaqallahu adzim. Baik para jamaah sekalian, walaupun kita sudah masuk ke ayat 43, 44 ya, kalau masih ada yang belum jelas dengan ayat-ayat sebelumnya nanti silakan ditanyakan ya. Kemudian sembari kita menerjemahkan, kalau ada yang perlu tanyakan sekitar hukum-hukum bacaan, ilmu tajwid, ya silakan juga ditanyakan ya. A'udzubillahi minasyaitonir Oh ya, yang apa tadi wa antum sukara. Tuh iya-nya namanya alif maksurah. Alif maksurah, alif bengkok. Alif bengkok, alifnya bengkok ya. Maka di situ nggak ada titik dua ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada titik dua. Nah itu, panjang tetap 2 ketuk ya. Yang mempengaruhi panjang adalah fathah berdirinya ya, sukaro itu ya, fathah berdirinya. Jadi tetap matnya mat tobi'i. Jadi iya-nya nggak mempengaruhi bacaan panjang ya. Jadi yang mempengaruhi adalah fathah berdirinya itu ya. Jadi bacaan tetap mat tobi'i atau mat asli namanya. Gitu. Ada lagi Pak? Namanya tadi alif bengkok ya, alif maksurah ya, maksurah. Jadi alif itu nggak semuanya lempeng ya Pak, ada yang bengkok. Ya baru tahu ya Pak RT, PRW. Alif bengkok. Nah, wadduha juga sama, wadduha. Di sini depan juga kan sukaro, hatta ya kan? Hatta juga ada itu kan? Depannya ada. Hanya dia nyambung karena ketemu dengan ta. Kalau ro kan nggak nyambung karena memang karakter hurufnya seperti itu, nggak usah disambung ya, sama. Lain dengan ila abiri, depannya Pak RW beda tuh. Ya, hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban ila abiri. Nah, itu beda itu. Ya. Jadi bukan alif maksuro itu ya. Baik ya. Ada lagi Pak? Bukan maksudnya, itu memang asli ya, itu asli. Seperti itu. Hanya cara bacanya dia nggak dibaca gitu ya. Gitu ya. Jadi dia asli itu ya. Sukaro itu materi hurufnya adalah apa? Sin, kaf, ro, kemudian ada alif maksuronya itu gitu ya. Materi asli. Ya, bukan ya, bukan ya. Yang ya itu abiri itu ya, ya itu ya. Ya bukan ya. Jadi cuma beberapa huruf aja Sen? Yang tadi ada alif bengkoknya. Ya banyak. Banyak. Semua huruf hijaiyah aja. Iya. Ada lagi Pak? Kayak mardo sama tuh ya, mardo itu. Lanjut ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti siapa yang dipanggil? Kita nih ya. Kita ini yang sedang ngaji, sedang disapa oleh Allah dengan mesra. Wahai orang-orang yang beriman. Pak, luar biasa ya. Rasanya adem gitu ya. Wahai orang. Jadi kita ini diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman ya, beriman. Entah seberapapun iman yang ada dalam diri kita kan, iman kita pasti nggak sama dengan imannya Nabi ya Pak. Nabi imannya udah full, sedang kita ya Masya Allah ya, karena kata Nabi iman itu yazid wa yangkus, kadang tambah, kadang kurang. Kita ini kurang terus, penambah terus. Ya nggak cek-cek, masih cetek gitu ya, masih cetek ya. Bukan cek-cek. Kalau cek-cek kan kayak palsu ya. Cetek itu dangkal gitu ya. Iya. Kalau masih takut mati, masih takut lapar, takutnya belum. Pak, lewat kuburan masih iseng, lewat kuburan masih iseng, itu imannya masih dangkal banget itu Pak. Lo ya kan, iseng gitu kan, lo ya kan, masih iseng. Wahai orang-orang beriman, la taqrabu ya, setelah kita diseru, disapa dengan mesra,
Terus Allah melarang. La taqrobu, ini lanya namanya la nahi rahul jazm. Asalnya taqrobuna, ya ada nunnya Pak. Kemudian dibuang, maka maknanya bukan tidak, jadi jangan. Jadi bukan nafi tapi nahi. Kalau la taqrobuna berarti tidak, kamu tidak mendekati. Kalau ini jangan kamu mendekati. Jangan kalian dekati. Gitu ya. Indikasi ada huruf yang dibuang itu depan wawu ada alif ya Pak. Itu alif itu. Nah itu alif. Nah itu bacanya Pak RW pendek, la taqrobus ya, walaupun depannya ada wawu, alif, lam, ada 4 huruf ya Pak. Wawu, alif, lam itu enggak mempengaruhi panjang ya. Jadi enggak boleh baca la taqrobus, enggak boleh gitu ya. Karena ketemu tasdidnya dalam lain kalimat ya. Jadi jatuhnya bacaan apa? Samsiah. Kalau dalam satu kalimat jadi panjang banget, namanya mat lazim mustaqil kilmi ya. Kalau dalam satu kalimat 6 harokat ya kan. Nah, kalau beda kalimat jadi matnya batal ya. Jadi bu-nya jadi nggak panjang. Gitu ya. La taqrobus sholata, jangan kalian dekati sholat ya. Jadi mendekati aja nggak boleh. Apalagi ngerjain gitu kira-kira ya Pak. Tapi maknanya la taqrobu di sini jangan kerjakan maksudnya ya. Nggak boleh mengerjakan sholat. Wa antum, sedangkan kalian sukaro, lagi sukar, mabok, lagi mabok ya, lagi mabok. Ini zaman masih apa Pak RW? Zaman khamr belum haramkan. Zaman khamr belum diharamkan. Jadi karena pengharaman khamr itu bertahap ya. Pertama turun ayatnya bahwa khamr itu banyak mudorotnya dibanding manfaatnya gitu kan. Nah yang kedua ini, jadi waktu itu masih boleh tuh minum khamr gitu ya, tapi kalau mabuk nggak boleh sholat. Nah setelah ini diamalkan betul, lah ini baru tercaklek kayak kan apa, khamr itu haram. Jadi tahapannya ada 3 tahapan. Nah, jangan kalian dekati sholat wantum sukar dalam keadaan sedang mabuk ya, mabuk. Jadi waktu itu ini khamr masih disimpan ya, mereka kan suka membuat khamr ya. Jadi terbuat dari anggur, ditaruh di dalam apa? Batangan korma. Jadi batangan korma itu dibikin drum. Coakin ya Pak, mau coakin gitu, bikin ke drum. Ini fermentasi gitu ya, fermentasi kemudian disimpan entah berapa bertahun-tahun. Nah, jadi ya khamr ya, seperti itu. Jadi waktu itu masih. Nah baru kita turun ayat berikutnya, baru tadi khamr-khamr yang masih disimpan drum batangan korma itu dibuang-buangin ya, dibuang-buangin. Nah, kalau sini masih dikonsumsi. Hatta sehingga ta'lamun, kalian mengetahui matakulun, apa yang kalian ucapkan. Jadi ukurannya adalah apa? Sadar waktu membaca, takbir, tahu artinya Allahu Akbar itu Allah Maha Besar ya. Ini wajahtu, tahu sehingga aku itu menghadapkan wajahku, atau Allah baini, ya Allah jauhkanlah aku, dan seterusnya. Tahu Al-Fatihah dibaca juga ngerti artinya gitu ya. Jadi enggak cuman ngoceh kayak burung beo, enggak seperti itu. Ini ukurannya ya. Kalau kita cuma ngoceh kayak burung beo, walaupun kita nggak habis minum juga sama dengan orang mabok. Oh iya kan? Nggak habis minum, cuman nggak ngerti. Ya, takbir nggak tahu artinya, iftitah nggak ngerti, Al-Fatihah yang rukun juga nggak tahu maknanya. Itu ya sama aja dengan orang mabok kan. Hatta ta'lamun takun, sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Itu. Jadi pesannya di sini Pak RW apa? Kita harus ngerti ya makna-makna doa-doa ya yang kita baca ketika sholat. Termasuk salah satu syarat supaya kita bisa khusyuk ya, harus tahu apa yang kita baca. Hatta ta'lamu taqulun. Wala junuban, dan tidak boleh orang yang junub. Tahu junub enggak Bang Ade? Enggak tahu. Tahu semua.
Kalau ada bocah no, katanya Pak RW nggak ngerti nih, bocah nggak tahu junuban. Bocah itu belum ngerti, terlalu kecil. Itu kan yang ngerti. Junub lelep. Itu. Jadi tidak boleh juga orang yang dalam sedang junub, ya, junub maksudnya untuk sholat, masuk masjid itu nggak boleh, ya. Illa kecuali abiri, sebatas menyeberang sabilin jalan. Jadi habis junub masuk masjid duduk, walaupun nggak sholat nggak boleh, apalagi sholat gitu ya, apalagi sholat. Kecuali hanya melintas doang ya, habis junub ke masjid karena keingetan apa, handphonenya ketinggalan, ambil, nggak apa-apa, abir sabil berarti ya, cuman melintas, dia nggak itikaf, nggak duduk ya, nggak duduk, itu junuban. Jadi boleh ya, karena ada paham kadang-kadang kalau habis junub itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh makan, nggak boleh apa, buminya nanti apa bergoyang, bergetar gitu, nggak seperti itu ya. Karena Nabi juga waktu Ramadan, Pak, Nabi makan sahur masih junub, ya kan. Kemudian begitu lagi makan sahur nggak lama azan, Nabi belum mandi, ya kan? Karena lebih mengutamakan sahur, ya kan, dibanding mandi kan. Kalau mandi nanti nggak sempat sahur, ya kan. Seperti itu. Jadi boleh ya. Ila abiri sabil, jadi melintas ya. Itu. Yang penting jangan sampai duduk, nah, apalagi sholat. Hatta sehingga tasilu, sehingga kalian apa mandi ya, mandi. Nah ini ya. Agus, udah tahu belum mandi Agus? Agus lupa nih Agus mandi. Mandi junub tahu nggak? Soalnya lupa dia. Istri soalnya di luar negeri soalnya dia. Bismillah aja ya. Sah ya. Sah, yang penting niat udah kan? Niat lah. Ya. Ya, ketika masuk kamar mandi doa masuk kamar mandi, ya kan? Artinya ketika kita mau mandi, ya bismillah. Kalau di situ ada WC ya nggak usah dalam hati aja bisa. Kalau ada WC ya, kalau di WC. Ya. Nah, cara mandinya jangan-jangan nih Pak RW ini belum tahu nih repot ini. Ya. Jadi yang jelas harus istinja dulu. Istinja ya. Istinja nggak ngerti lagi istinja nih. Istinja. Ya, cebok lah bahasa kitanya ya, cebok. Kemudian tangan dicuci bersih, kemudian kita mulai dengan apa? Wudu. Ya wudu seperti kita wudu mau sholat wudu. Tapi pas giliran kita mau nyuci kaki, kita nyuci kaki, nyiram kepala 3 kali, 3 kali sunahnya, sambil di sela-sela, sampai kena ke pangkal rambut gitu, itu 3 kali. Terus sudah dan seterusnya sampai selesai. Kalau dalam proses kita mandi nggak batal, nggak buang angin, nggak pipis ya, atau nggak pup gitu ya. Nah, terakhir boleh kita nyuci kaki udah selesai tanpa wudhu lagi. Kalau dalam proses mandinya nggak batal. Tapi kalau batal ya nanti wudhu gitu ya. Nah itu. Ini mandi junub yang ada sunahnya. Junub kan wajib mandinya kan, tapi ada sunahnya. Dengan apa tadi? Istinja. Dia awal dengan wudhu. Kemudian wudhu, giliran nyuci kaki kita nggak nyuci kaki, tapi nyiram kepala 3 kali ya kan, 3 kali. Kemudian sambil di sela-sela. Nah, kemudian baru mandi. Jadi waktu masih nyiram dengan itu tadi kita belum pakai sabun nggak apa, yang penting basah dulu udah semua tuh Pak RW. Udah basah semua dah tuh. Basah semua, nah baru nanti ya, namanya mandi basah tadi kan. Basah. Nah, selesai baru kita nanti mau ya sampoan, mau apa, sabunan segala macam gitu ya. Nah, seperti itu. Nah itu, ini wajib dapat sunnah. Tapi kalau ngambil wajibin doang, yang penting asal basah. Apalagi Pak RW punya bathtub, nyebur aja gitu misalnya gitu. Pur gitu. Iya, yang penting semua basah gitu ya. Itu wajibnya. Nyelam ya, lagi di empang enak tuh, blop gitu kan udah. Ya selesai.
Ya harus niat memang mau hadas besar. Ya itu kalau itu disebut bahasanya, dalam hati juga nggak apa-apa. Yang penting niatnya sudah memang hadas besar. Hadas besar itu ada 3. Kalau laki-laki kita cuma 1 doang, junub kan. Tapi kalau ibu-ibu ada 3, ya ada junub, ada nifas, ada apa? Haid gitu kan, ada haid seperti itu. Ya ini juga walaupun di sini disebutkan junub ya, tapi para ulama menyembangsakan termasuk haid nifas itu berarti juga nggak boleh itikaf di masjid gitu. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan yang penting nggak berceceran gitu kan. Yang penting nggak berceceran itu. Tapi kalau ngelihat hadis ini nggak mesti, yang boleh hanya melintas saja gitu. Makanya nah, sebentar. Nah, makanya kalau ibu-ibu di sini saya bilang kalau misalnya mau ngaji lagi dalam haid nggak apa-apa di luar gitu. Di luar aja gitu kan. Di luar ya kan? Di luar. Jadi jangan masuk masjid. Nah, boleh ya sebenarnya megang itu. Yang penting dia waktu itu walaupun nggak mau sholat ya Bu, dia wudhu. Itu seperti itu. Makanya di pesantren tahfiz itu biasa tetap ya, seperti itu. Makanya dikasih tempat yang khusus biasanya. Kasih tempat yang khusus. Jadi nggak boleh malah lagi keadaan haid misalnya kemudian apa? Oh nggak boleh baca Quran, itu bahaya malah. Nanti kan orang itu biasa dalam keadaan psikisnya kurang kurang stabil itu. Dengan dia zikir ya, itu insya Allah jadi tenang. Gitu. Biasanya kan seperti itu ya Pak. Perempuan sedang haid itu suka apa? Emosional. Nah ini tahu banget ya. Udah punya istri soalnya. Gitu. Oh iya. Ya, seperti itu. Memang di dalam surat apa Al-Waqiah disebutkan la yamassu ilal mutahharun, tidak bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci gitu kan. Nah itu dipahami bukan orang yang suci ini bukan orang yang berhadas, tapi orang kafir, orang musyrik itu najis gitu kan. Itu penjelasannya seperti itu. Najis itu. Gimana? Terus? Oh ya, jadi Rasulullah, nah ini asik nih ya. Jadi Rasulullah itu pernah satu bejana berdua. Yang penting saling nyiduk. Jadi satu kamar mandi, satu ember gitu, Nabi bareng mandi berdua dengan istrinya. Seperti itu. Ya. Boleh ya Pak? Boleh. Itu di fikih-fikih. Iya, itu. Coba di kitab Bulughul Maram dibuka itu. Bab mandi. Ya kan? Sama Aisyah tuh. Ini pernah baca bukan mengenai Aisyah. Itu keterangan dari Aisyah itu ya. Dia mandi. Jadi berdua, Pak. Tuh. Ya artinya Nabi itu ya romantis gitu ya kan, seperti itu. Ya bukan diperbolehkan, berarti itu ada contohnya gitu kan. Ya, contohnya kan, itu dari Aisyah begitu kan, berdua gitu kan. Itu betul. Ini pertanyaannya bagus ya. Kalau jadi jangan sampai ada takut itu ya, ternyata Nabi itu betul dua seperti itu. Masalah nggak kelar-kelar mah tergantung niat kali. Dan nggak jadi masalah juga gitu kan, nggak jadi masalah juga. Jadi udah paham tadi ya Pak ya, mandi junub ya, jangan sampai udah punya cucu mandi junub nggak ngerti gitu kan. Gitu. Jadi yang saya terangkan tadi itu ada nilai sunahnya seperti itu. Walaupun tadi prinsipnya asal Pak basah gitu. Tapi kan ya jangan begitu juga gitu kan. Kita kan pengen dapat apa? Pahala-pahala sunnah gitu kan. Nah, mandi ini namanya mandi wajib ya, mandi wajib. Nah, dalam prakteknya mandi wajib juga sama dengan mandi sunnah. Ya, tadi kan mandi wajib itu junub, apalagi Pak? Nifas ya buat ibu-ibu, kemudian apa? Haid. Itu mandi besar istilahnya ya. Gitu. Nah, ada mandi sunnah. Kalau mandi sunnah buat laki perempuan ada, seperti mandi mau Jumatan ya, mandi yang mau sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau di Sahih Bukhari Pak, mandi Jumat itu wajib. Sahih Bukhari itu Pak. Mandi Jumat itu wajib. Sahih Bukhari itu. Jadi saking pentingnya mandi Jumat. Ya Bukhari ya, Sahih Bukhari itu. Tapi ulama mufakatnya apa Pak? Sunnah ya. Tapi karena ada yang mewajibkan jadi sunnah muakkad. Jadi makanya barang siapa
yang hari Jumat dia mandi, kemudian dia wangi-wangian sedapatnya, wangi yang ada Pak di rumah apa aja. Ini ya, apa aja, mau minyak nyong-nyong kayak apa gitu ya. Penting harus pakai minyak wangi di rumah. Kemudian di jalan ke masjid, ya jalan berdoa, ya. Gimana Pak doa kalau mau menuju masjid? Allahumma anfi qalbi nuron, wa fi basari nuron, wa fi sam'i nuron, wa fi qalbi nuron, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dia sholat, ya sebelum duduk sholat 2 rakaat, kemudian dia dengerin khotib tanpa mainan apapun, ya, nggak gulir-gulirin. Kalau bahasa Nabi nggak mainan kerikil ya Pak, nggak mainan kerikil. Maksudnya waktu khotbah sedang disampaikan, ya, benar-benar dia mendengarkan. Ya, mendengarkan. Maka dari Jumat ke Jumat berikutnya dia akan diberi apa? Ya, akan diberi cahaya dan akan diampuni dosanya, gitu ya. Ampun dosanya. Itu ya. Jadi untuk mandi apa tadi sunnah ya, sunnah. Jadi mandi mau Jumatan, mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, ada juga yang menyebutkan mandi orang habis masuk Islam, mandi habis mandiin jenazah, ya, habis mandiin jenazah, itu juga ada sunah-sunah mandi, ya, sunah-sunah mandi. Nah, kalau mandi yang bukan karena kasus, ya namanya mandi mubah, tapi tetap dapat pahala juga Pak, ya supaya bersih kan. Yang dapat dosa itu ada, jadi selain mandi wajib, mandi sunnah, mandi mubah, ada mandi haram. Iya, mandi kembang tengah malam, ya kan. Mandi kembang tengah malam, 7 sumur, ya kan. Nah, itu. Ya haram lah kalau udah niatnya ada ingin matak aji-aji tertentu gitu kan. Ngapain coba tengah malam mandi kembang, pakai air diambil 7 sumur, ngapain coba? Kembangnya 7 rupa. Ya kalau nggak ada paham mistiknya, nggak ada niatan untuk matak aji-aji apa ya enggak gitu, cuma pengen wangi doang misalnya kan, pengen wangi doang misalnya, biar bersih biar wangi ya. Tapi sekarang ada sabun, ngapain pakai kembang, repot amat sih. Sabun ngapain pakai kembang? Ya kembang. Ada sabun ngapain pakai kembang? Mahal, kelamaan nyarinya, ya kan. 7 rupa lagi ya. Nah itu berarti itu udah mandi haram namanya kalau udah niatnya seperti itu. Dan itu ternyata ada ya, ada kan, mandi berendam di sungai tertentu, ya kan, niatnya biar dagangannya laris, ada itu. Iya ada kan tuh. Oh nyalek tuh. Ngomongnya kenceng-kenceng lagi. Oh nyalek tuh. Iya bener ada seperti itu. Ada. Nah itu mandi-mandi yang haram, ya. Jadi disampaikan tadi ke istri kalau misalnya belum tahu cara mandi wajibnya, ya disampaikan seperti itu. Jadi pastikan basah semua ya, dipastikan. Jadi hatta taktasilu hingga dia mandi, baru dia boleh ngerjakin sholat, baru boleh beritikaf duduk diam diri di masjid. Wa in kuntum mardha, dan jika kalian adalah mardha orang yang sakit ya, sakit. Aw ala safarin, atau di atas perjalanan. Safar berarti ya Pak. Aw jaa ahadum minkum, atau datang salah satu di antara kalian mal goid, dari goid itu MCK ya Pak. Maksudnya MCK di sini maksudnya bukan datang dari MCK kita habis ngambil sisir, tapi habis buang, nah itu buang hajat gitu kan, itu. Jadi jangan dipahami, oh dia dari WC tuh berarti batal, enggak. Kalau di WC cuman ngambil sisir ya enggak ya. Jadi ini maksud di sini adalah habis buang air kecil atau buang air besar, gitu ya. Buang air kecil atau buang air besar. Aulamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Di sini juga ada 2 pendapat ya. Kalau Imam Syafi'i lamastumun nisa itu menyentuh ya, senggolan. Tapi mazhab yang lain menyebutkan adalah hubungan badan ya, hubungan badan. Falam tajidu ma'an, maka tidak mendapati air ya. Kalian tidak mendapatkan air ya. Kalian tidak mendapatkan air ya.
nggak mendapatkan air, ini safar, kemudian habis buang air, ya berarti kita udah batal wudunya, ya, atau habis menyentuh perempuan, fatayammamu, maka tayamum, ya, maka tayamum. Soidan dengan debu, toiban yang baik. Pengertiannya adalah debu yang tidak tercemar oleh benda-benda atau barang-barang najis, ya. Nggak terkena kencing, nggak kena darah, nggak tercampur nanah, nggak ada bekas kotoran orang gitu ya. Nah, kita disuruh tayamum. Famsahu, maka usaplah. Ini cara tayamum, ya, cara tayamum. Gimana? Famsahu biwujuhikum. Pertama, usap, ya, wajah-wajah kalian, ya. Wa aidikum, dan tangan-tangan kalian, ya. Jadi usap wajah dan tangan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah afwan, maha pemaaf, ghafuron, lagi maha pengampun. Jadi sini artinya untuk tayamum itu bisa jadi orang yang sakit pertama, ya Pak, orang yang sakit karena mungkin kata dokter kamu nggak boleh kena air, ya, itu nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti tambah sakit. Nah berarti ada uzur syar'i, dia boleh tayamum. Atau safar, dia nggak sakit tapi nggak ketemu air, ya, safar nggak ketemu air. Kalaupun ada air, airnya sangat terbatas, hanya cukup untuk minum kira-kira, maka lebih utamakan untuk minum dibanding untuk wudu, gitu ya. Safar. Atau sama tadi nggak safar, ya, kita di rumah tapi kita udah batal lantaran buang air kecil, buang air besar, tapi emang juga nggak ada air, ya, musim panas, kemarau, ya, nggak ada air, ya. Kalaupun ada tadi untuk minum atau untuk masak, ini juga boleh tayamum. Itu. Nah, termasuk juga ketika habis menyentuh perempuan, ya, hubungan badan, ya, hubungan badan. Ini juga sama, kalau nggak ada air disuruh tayamum. Itu. Nah, caranya dengan apa tadi? Mengusap muka dan tangan, ya. Karena kasusnya di zaman Nabi ada seorang laki-laki tayamum, dia guling-guling, ya kan? Guling-guling karena habis mandi. Jadi samain dengan mandi gitu kan. Ternyata tidak. Jadi ya nggak seperti itu tayamum. Tayamum guling-guling bener terjadi. Ya namanya juga memang belum ada penjelasan sorihnya gitu ya. Jadi debu apa? Soi dan toiban itu nggak mesti harus kita apa? Memproduksi debu gitu ya. Kita cari debu, galih yang paling dalam, kemudian kedalaman sekian, nggak seperti itu. Artinya media apa saja, Pak, media apa saja, entah itu media tembok, ya kan, tanah seperti ini, atau ini apa namanya, karpet, ya, tanah sekalipun boleh, gitu ya. Ya, di lantai, bisa, ya, apa aja Pak yang ada medianya pokoknya. Pohon, misalnya ada pohon ya ke pohon, ya kan. Misalnya di mobil ya kita, misalnya di mobil ya Pak, jok mobil gitu ya misalnya, atau jendelanya, atau langit-langitnya gitu ya, seperti itu, tempel seperti itu. Nah kalau ke bawah misalnya ke tanah, ya, ke lapangan, banyak tanahnya ini apa namanya, banyak, ya, digedogin gini, ya, gedogin gini ya, biar murah, biar nggak terlalu tebal. Nah langsung ke muka, dari atas ke bawah boleh begini, atau dari sini kemari juga boleh, gitu. Nah, kalau ini masih ada debu, perkiraan kita bisa langsung ke tangan. Tapi kalau kiraan sudah habis, kita ngambil lagi. Itu sampai ke pergelangan, gitu ya. Enggak sampai ke siku. Yang ilal marofik itu untuk wudu, ya, ilal marofik kan, seperti itu. Cukup sekali, ya, cukup sekali. Banyak kan nanti cemong. Cukup sekali. Ya. Kalau umpama kita tadi ke media yang lain seperti tadi kita di mobil, itu harus kelihatan jenis. Enggak kelihatan ya. Kita yakin di situ pasti ada debu gitu ya. Pasti ada debu Pak. Bahkan misalnya
kalau kita empet-empetan sama orang gitu ya, bisa juga di punggung orang, bisa juga di sini, nggak jadi masalah kan? Jadi masalah. Itu pasti ada debunya Pak. Ini juga pasti ada debunya walaupun nggak kelihatan. Ya ada debunya gitu, seperti itu. Jadi nggak, oh kelihatannya debunya nggak seperti itu. Kita nggak ngelihat, tapi ini pasti ada. Kalau kita dalam safar ini, contoh di mobil gitu ya, itu tayamum itu bisa sekali sholat atau setelah sholat ya, misalnya kayak safar itu biasanya kan ada ruso untuk apa? Untuk jamak ya misalnya. Untuk bisa sekali waktu sholat. Sekali waktu sholat itu maksudnya misalnya jamak takdim, berarti waktu itu untuk zuhur dan asar gitu. Nggak boleh. Jadi nggak perlu apa tadi? Jadi tayamum. Zuhur udah tayamum, kemudian begitu mau jamak takdim, kemudian tayamum lagi, nggak sih? Sekali waktu itu. Iya, sekali itu saja. Enak juga itu dah. Iya. Iya. Seperti itu. Yang penting safar. Ada perjalanan jauh. Iya, safar tadi ya. Nah, safar. Nah, tapi yang jelas tadi falam tajidu ma'an, nggak dapetin air. Itu. Nah, kalau nggak dapet air emang nggak mesti safar di rumah sekalipun ya. Kalau emang nggak ada air, seperti itu. Maka ada kalimat ada apa tadi Pak? Awab atau habis datang dari kamar mandi. Auja'a adu minkum minal ghaid. Jadi diterjemahkan jangan datang di sini, yang penting asal datang dari MCK, jangan. Ya. Kalau dari MCK-nya dia nggak habis pup, nggak habis buang air besar, nggak habis kencing, tapi emang dia punya wudu ya tetap aja nggak batal dia kan, ya bisa wudu itu. Cium istri ya. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat tahajud itu kaki istri itu kaki Aisyah ada depannya, sama Rasul disingkirin. Nah, seperti itu. Itulah yang kemudian berpendapat bahwa nyentuh istri tidak batal, itu tidak batal. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan batal karena takut menyentuhnya itu dengan syahwat gitu. Nah, itu dengan syahwat gitu. Itu dengan syahwat. Itu. Jadi artinya kalau kita menyentuhnya bukan dengan syahwat, ya berarti nggak batal gitu ya. Kalau menyentuhnya bukan dengan syahwat itu. Bahkan Rasulullah ketika dalam keadaan sudah berwudu lagi itikaf, istrinya nyisirin kan, kemudian Rasul nyium istrinya. Posisi istri di luar masjid, pintu masjid, Nabi dalam masjid mencium istrinya, lagi puasa pula itu. Puasa seperti itu. Itu ya Pak. Nah, itu. Nah ini memang wilayah khilafiyah ya, khilafiyah. Karena ada yang mengatakan batal. Tapi tadi pas bapak-bapak dikondisikan, Pak RW, dikondisikan sedang tawaf ya di Masjidil Haram tuh keliling Ka'bah, itu nggak bisa kita, jangankan nggak bisa, kita pasti bersentuhan. Pasti Pak RT itu. Apalagi kita emang disuruh dekat dengan istri kita, mau nggak mau juga kita pegangin ya, takut hilang ya kan. Nah, dan nggak mungkin kita kemudian wudu melulu, kapan kita kamu selesai tawafnya ya kan. Oh iya, tawaf itu nggak boleh dalam keadaan punya hadas. Lain dengan sa'i kita nggak punya hadas pun sah, tapi kalau tawaf sama dengan sholat, Hah? Ya itu artinya ya kondisional gitu ya, seperti itu ya. Kalau dibilang pindah mazhab juga ya kondisional lah, seperti itu ya. Memang nggak bisa. Jadi fanatik mazhab itu artinya pilihan ya, mazhab artinya pilihan. Jadi kita nggak bisa seperti sholat subuh Pak. Kalau mazhab Syafi'i kunut subuh kan, kunut subuh. Kalau di Mekah sana Madinah nggak ada kunut subuh, nggak ada kan? Nggak ada kunut subuh. Nggak mau, kita nggak bisa kemudian kita kunut sendiri kan, ikutin aja di situ kan. Tapi kalau di Palestina itu Syafi'iyah kunut subuh pakai ya, di Palestina sana. Nah kalau di Cina mazhabnya apa? Hanafi itu kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin nggak ada amin, Bapak amin sendirian ya, pasti kita nggak bisa juga, mau nggak mau kita tadi kondisional tadi ya. Dia kalau mazhab Hanafi nggak ada amin Pak, nggak ada amin, iya.
Diem aja gitu. Nah, kita harus tahu juga gitu tadi. Pindah mazhab gitu. Pindah mazhab. Nah, ya seperti itu, ya, ya seperti itu. Ya artinya kalau di sana tetap ya kalau bilang pindah mazhab yang jadi masalah gitu ya. Tapi kondisional tadi kan nggak bisa kita mengatakan bahwa batal setelah situasinya kita di yang tidak kondisional tadi ketika dengan tawaf itu nggak bisa. Nggak bisa selesai. Senggolan batal, wudunya aja jauh Pak RW. Wudunya jauh kemana tahu, ya kan? Makanya juga kadang suka diajarin bagaimana kita wudu dengan air segelas gitu ya, seperti itu ya. Seperti itu aja. Jadi masalah khilafiyah yang kita harus apa ya? Harus dikendorkan skrupnya gitu ya, jangan kencang-kencang banget. Gitu ya. Harus loncer gitu ya. Harus loncer. Iya. Kalau masalah makhluk, jangan kita terlalu kaku. Udah kaku, udah susah. Jangan terlalu kaku kalau malam itu. Karena mereka juga kan Syafi'i tadi seperti itu, dia beda dengan gurunya. Maliki pun Syafi'i nggak menyalahkan gurunya Imam Maliki. Syafi'i beda dengan muridnya Imam Ahmad pun nggak menyalahkan muridnya. Itu kan murid ke guru aja kan Pak? Oh iya kan? Imam Ahmad mazhab Hambali kan beda dengan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki beda dengan guru, tapi mereka nggak saling menyalahkan. Ya biarkan itu guru saya dengan ijtihadnya seperti itu aja. Karena ijtihad itu kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala, gitu kan? Nah, itu kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i dalam ushul fikihnya seperti itu. Jadi nggak jadi masalah, gitu ya. Jadi jangan terlalu kaku tadi ya, karena ada yang kaku banget. Akhirnya begitu sholat subuh nggak ke masjid, sholatnya hari di hotel. Sayang banget Pak RW, sholat di Masjidil Haram yang sekali sholat sama dengan 100.000 ke 100.000 kan? Sholat 100.000 sama yang sholat di masjid Al Furqon. Kita sholat di rumah, di hotel, biaya mahal, bolak-balik, sayang kan? Iya, bener. Dia sholat di hotel karena nggak mau, karena di sana nggak ada kunut, iya kan? Di Madinah juga nggak ada kunut, itu nggak ada kunut. Nah, kalau di Palestina di Masjidil Aqsa itu Syafi'i, ya kan? Itu pakai kunut kayak kita di sini. Ya, kita di sini kan beda-beda juga. Muhammadiyah sama dengan Persis itu kan, NU ya kan sama dengan apa ya, beda dengan Muhammadiyah gitu ya. Tapi kan kita nggak saling apa? Harus saling legowo tadi ya Pak. Jadi tadi skrupnya saya bilang diloncerin gitu ya, jangan terlalu kaku. Gitu. Karena ada masalah lebih lebih penting masalah ukhuwah ya, persaudaraan. Nah tadi ya, termasuk tadi masalah lamastumun nisa ini juga zona khilafiyah ya. Lamastumun nisa. Jadi termasuk di kitab apa yang saya baca di kitab induk kitab yang paling besar punya Imam Syafi'i itu kan namanya. Itu disebutkan Imam Syafi'i mengatakan memang batal seperti itu. Batal itu. Tapi tadi muridnya gurunya enggak gitu kan. Gitu. Nggak jadi masalah. Ya, 1 menit. Ini lagi ya? Lanjut tadi. Baru 1 ayat Belum. Ini baru di ini doang belum dijelas. Jadi Innallaha kana afuwan ghafuron. Sungguhnya Allah maaf pengampun ya, sampai udah Isa ya. Baik, para ikhwan. Ya. Sampai sini dulu para ikhwan ya. Ya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita dari kita. Apa? Oh, belum ya.